Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang bernama kelompok Moonlight ingin mempresentasikan sebuah materi tentang sistem kepercayaan di Indonesia pada zaman praaksara. Oh iya guys, sebelum kita mulai ke materi presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan 4 anggota dari kelompok Moonlight. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk kalian. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Presentasi saya mungkin panjang, semoga nanti tetap menyenangkan. Oke guys, sekarang kita masuk ke perkenalan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Farida Nur Aini. Panggilannya adalah Aini. Dia dari kelas 10F dan alamat dia berada di Kalibening. Tempat dan tanggal lahir dia berada di Jakarta 25 Februari 2007. Dan Aini akan membacakan bagian tentang totemisme. Nah, yang kedua namanya Widya Setianingsih. Dia sering dipanggil Widya. Dia dari kelas 10F dan alamat dia berada di Tegal Binangun. Tempat dan tanggal lahir dia di Tanggamus 12 April 2007. Dia akan membacakan tentang dinamisme. Nah, kalau ini saya sendiri. Nama saya Davina Zara Ardelia. Saya sering dipanggil dengan nama Rara. Saya dari kelas 10F, alamat saya adalah Tekad. Tempat dan tanggal lahir saya adalah Tangerang 2 Juli 2007. Nah, kalau yang terakhir ini namanya Kartika Ayu Aprilia. Dia sering dipanggil dengan nama Kartika. Dia berada di kelas 10F, alamat dia di Banjarwangi, tempat dan tanggal lahir dia di Tanggamus 17 April 2007. Dia akan membacakan tentang animisme. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada 3 sistem kepercayaan pada zaman praaksara loh. Yang pertama ada animisme, yang kedua yaitu dinamisme, dan yang ketiga totemisme. Materi tentang animisme akan dibacakan oleh Kartika Ayu Aprilia. Animisme. Animisme merupakan salah satu kepercayaan yang berkembang ketika masa prasejarah, tepatnya pada saat manusia menjalani kehidupan di masa berburu tingkat lanjut, yaitu pada zaman Megalitikum dan mulai bermukim. Manusia yang menganut paham animisme memiliki kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki jiwa atau roh. Selain itu, animisme juga mempercayai kekuatan gaib dan memuja arwah leluhur atau suatu benda. Animisme berasal dari bahasa Latin, yaitu animus, yang berarti jiwa atau roh. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Adapun contoh kepercayaan animisme pada masa sekarang, yaitu pada suku Ngaju di Kalimantan, yang menganggap roh nenek moyang sebagai orang yang menjaga kelestarian kampung, sungai, dan sawah, sehingga dapat berfungsi sebagai mestinya. Nah, materi animisme udah dijelasin nih sama Kartika. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi tentang dinamisme. Dinamisme akan dibacakan oleh Widya Setianingsih. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos yang artinya kekuatan atau daya. Maka dari itu, dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut bisa terdapat di api, batu-batuan, pohon, binatang, bahkan manusia. Benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan dianggap mampu memberikan suatu manfaat yang akan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, ataupun mendatangkan mara bahaya. Alhasil, para manusia purba menganut kepercayaan dinamisme, umumnya menggantungkan hidupnya pada benda-benda seperti api, batu, air, pohon, ataupun binatang. Oke, materi kedua udah dijelasin nih sama Widya. Kita lanjut ke materi terakhir tentang totemisme. Totemisme akan dibacakan oleh Farida Nur Aini.
Totemisme adalah istilah menunjuk pada suatu kepercayaan atau agama yang hidup pada sebuah komunitas atau organisasi yang mempercayai adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia, atau bisa dibilang salah satu bentuk kepercayaan manusia purba terhadap adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Secara bahasa, totemisme berasal dari kata dotem, yaitu istilah yang digunakan oleh Ojibwa, orang Algonquin dari Amerika Utara, untuk menunjukkan keanggotaan klan. Pada zaman itu, benda atau makhluk hidup yang dipuja disebut totem. Totem ini dapat berupa hewan, seperti burung, ikan, hewan, atau tumbuhan. Totemisme identik dengan kepercayaan yang hidup pada peradaban kuno, misalnya peradaban bangsa Indian atau daratan Amerika, Chippewa, atau Ojibwa di Amerika Utara. Ada beberapa cara beribadah bagi penganut totemisme. Salah satunya adalah dengan merawat hewan atau tumbuhan suci yang mereka jadikan totem. Selama hidupnya, mereka tidak akan membunuh ataupun melukai hewan atau tumbuhan yang dijadikan totem. Oke, materi tentang animisme, dinamisme, dan totemisme udah dijelasin nih. Sebelum presentasi ditutup, ada 4 soal pilihan ganda nih untuk kalian. Yang soal pertama adalah Nah, sekarang soal yang kedua ya. Oke, sekarang soal yang ketiga ya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Oke, semua materi dan soal-soal sudah selesai nih. Nah, saya akan membacakan satu pantun penutup nih. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digorengnya terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus.